Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Aulia Putri dengan NIM 240162440. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Mula Warman. Saya akan membuat video edukasi tentang pengenalan sampah menurut undang-undang serta jenis-jenisnya. Setiap dari kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga lingkungan, dan salah satu langkah sederhana namun krusial adalah membuang sampah dengan benar. Membuang sampah pada tempatnya adalah hal yang sangat sederhana dan hal yang sangat gampang untuk dilakukan. Namun nyatanya di negeri kita ini masih banyak membuang sampah tidak pada tempatnya. Maka dari itu saya membuat video edukasi ini untuk mengedukasi kita semua bahwa ternyata buang sampah itu tidak boleh sembarangan loh teman-teman. Dan juga ternyata itu tuh diatur langsung oleh Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar mana sih yang mengaturnya? Mari kita bahas. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, definisi sampah itu terdapat pada pasal 1, yaitu sampah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah tadi, itu meliputi 1. Pemisahan sampah. Masyarakat diharuskan untuk memisahkan sampah menjadi sampah organik, anorganik, dan sampah berbahaya. Hal ini terdapat pada pasal 2 bahwa sampah yang dikelola berdasarkan undang-undang ini terdiri atas A. Sampah rumah tangga, B. Sampah sejenis sampah rumah tangga, dan C. Sampah spesifik. 2. Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah, di dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Yang ketiga ada sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, atau fasilitas lainnya. 4. Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C meliputi A. Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun, B. Sampah yang mengandung limbah, bahan berbahaya, dan beracun, C. Sampah yang timbul akibat bencana, D. Puing bongkaran bangunan, E. Sampah yang secara teknologi belum diolah, atau F. Sampah yang timbul secara tidak periodik. 5. Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis sampah spesifik di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan. Yang kedua ada tempat sampah. Menggunakan tempat sampah yang sesuai untuk masing-masing jenis sampah. Kenapa sih sampah itu harus dikelompokkan menjadi beberapa kelompok? Kenapa tidak dijadikan satu saja? Karena itu tuh lebih simpel. Jadi, pengelompokan ini memudahkan proses pengelolaan dan daur ulang serta mengurangi dampak pencemaran lingkungan. 3. Pengangkutan sampah. Sampah harus dibuang di tempat yang telah ditentukan, seperti tempat pembuangan akhir atau tempat pengumpulan sampah. 4. Partisipasi masyarakat. Masyarakat diharapkan aktif dalam pengelolaan sampah dan mengikuti program-program yang ada, seperti program daur ulang. Hal ini ada pasal 28 yang bunyinya 1. Masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah. 2. Peran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan melalui A. Pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada pemerintah atau pemerintah daerah. B. Perumusan kebijakan pengelolaan sampah, atau C. Pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan. 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diatur dengan peraturan pemerintah atau peraturan daerah. Yang kelima itu ada sanksi. Nah, sanksi ini tuh diadakan kepada orang-orang yang membuang sampah sembarangan seperti yang kita bahas di awal tadi. Terdapat sanksi bagi individu atau pihak yang tidak mematuhi ketentuan pengelolaan sampah. Hal ini diatur pada 3. 1. Bupati atau wali kota dapat menerapkan sanksi administratif
kepada pengelola sampah yang melanggar ketentuan persyaratan yang ditetapkan dalam perizinan. 2. Sanksi administratif. Sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dapat berupa A. Paksaan pemerintahan, B. Uang paksa, atau C. Pencabutan izin. 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan sanksi administratif ini sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diatur dengan peraturan daerah, kabupaten, atau kota. Penerapan ketentuan ini bertujuan untuk menjaga kebersihan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Undang-undang ini sendiri masih berlaku sampai sekarang dan menjadi dasar hukum dalam pengelolaan sampah di Indonesia. Undang-undang ini berlaku untuk seluruh warga Indonesia, termasuk pemerintah daerah, dan mengatur tanggung jawab dalam pengelolaan sampah untuk menjaga lingkungan hidup. Namun implementasinya bisa bervariasi di setiap daerah. Hal ini diatur dalam peraturan daerah. Jadi undang-undang dasar ini dia itu menjadi induk di segala peraturan tentang pengelolaan sampah di Indonesia. Namun di setiap daerah itu ada lagi namanya peraturan daerah. Jadi setiap daerah itu bisa berbeda-beda tentang aturannya. Terima kasih telah menyaksikan video ini ya teman-teman. Semoga informasi yang saya sampaikan bermanfaat dan membantu kita semua dalam memahami pentingnya membuang sampah dengan benar sesuai dengan ketentuan yang ada. Ingat ya teman-teman, setiap tindakan kecil kita dapat membawa dampak besar bagi lingkungan. Terima kasih. Orang-orang jangan buang sampah sembarangan dong, terus barrier jadi jebol. Ada di dalam.